meniadakan korupsi, pimpinan-pimpinan yang seperti itu harus bebas dari konflik kepentingan. Apa bisa, Bang? Makanya tadi saya bilang itu setiap tempat harus ada red flag-nya, harus ada bendera merahnya. Lu kalau makan malam sama dia sendirian, lu awas lu, itu bendera merah tuh. Gak bisa datang ke sini mau bicara apa. Ingat waktu kasus salah satu hakim MK dalam kaitan impor daging sapi, dia kan ketemu di lapangan golf tuh, hakim MK ketemu seseorang di lapangan golf. Itu etik nggak tuh? Mampu nggak kita masih membuat itu sampai sedetail-detail itu? Selama Anda belum masuk menjabarkan red flag dalam kompetitif intelijen itu disebutnya bendera merah ini Anda pegang, begitu Anda nggak akan bisa. Emang ketemu mereka belum tentu juga ketemu tiap hari. By email, WA. Gimana bro? Oh ini harganya segini bro. Bisa nggak lu pantau semua WA orang-orang itu? Lu yakin bahwa WA mereka itu business is business. WA pribadi itu beda. Pak, kita bikin harga segini pak. Udah dibocorin dulu tuh. Bagaimana tuh? Jadi sekali lagi, detail-detail itu yang menurut saya, etik itu yang menurut saya tidak hanya bicara kinerjanya dalam pengertian keuangan. BPK harus masuk ke detail-detail bagaimana kinerja itu diciptakan. Jadi tidak hanya bicara audit keuangannya. Hanya bicara oh ya kita untung harga bensin kita bisa tata, pokoknya lebaran semua bener lah, supply chain-nya jalan gitu. Tapi basically di belakang itu, ya kan, banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya jauh dari prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Kenapa Abang mengatakan bahwa mentersangkakan More ini atau Rija Khalid ini hanya untuk ganti pemain? Kenapa waktu nama dia ada di laporan Kordamenta itu, rezim yang saat itu memimpin tidak langsung mengumumkan, kemudian juga dia ganti pemain juga? Justru kenapa ganti pemain? Kenapa ditahan dulu, kemudian baru diumumkan di eranya Pak Prabowo dan kejaksaan yang kata-katanya tuh persis loh, Petrol tahan dulu, itu maksudnya apa? Itu yang saya maksudkan gini, bahwa kalau kemudian kita udah masuk di forensik, ini laporan Koda ini lebih kepada forensik, beda dengan kemudian yang dibuat oleh BPK. Mereka sangat structured sehingga kita bisa menyimpulkan ke arah mana. Ketika kemudian kita yakin ada peristiwa pidana di situ mulai terjadi, ya kan, either itu umpamanya menyangkut penyelenggara negara, karena kan KPK penyelenggara negara. More ini bukan penyelenggara negara, tapi ketika dia menyuap penyelenggara negara, baru itu jadi urusannya KPK-nya, ya kan? Nah, oleh sebab itu, ketika kemudian kita masuk kemarin itu ya si B tadi itu penyelenggara negaranya. Orang BUMN itu masuk penyelenggara negara. Masuk dari penyelenggara negaranya, baru kemudian nanti masuk ke swastanya. Kalau kejaksaan dia bisa lebih fleksibel, tidak hanya patokan penyelenggara negara, dia bisa langsung swastanya. Swasta nyuap swasta itu sebenarnya dia bisa dia lakukan itu. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan itu yang saya maksudkan nanti adalah bahwa setelah dijelaskan bahwa ada niat pemerintah membubarkan Petrol karena dianggap tidak menguntungkan negara, lebih banyak ruginya dengan lewat audit udah keluar. Auditnya itu bukan ke gua aja, bro, bukan ke KPK aja, semua baca audit itu. Ya kan? Semua dikirimin berarti. Oh iya dong, itu kan uang negara auditnya itu kan, baik itu ke Pertamina-nya, ke SDM-nya. DPR semua juga terima tuh ya? Oh iya, harusnya terima. Kalau nggak terima dia salah benar gitu. Iya. Tapi kenapa nggak dilakukan gitu? Jadi kita hanya ngelihat, oh iya ini ke sini, oh iya itu iya dia lagi tuh, masih dia lagi. Ya udahlah. Makanya kemarin orang bilang ada satu rombongan, dia kan nggak tahu dari mana anggota parlemen, nggak usah nyebut, rame-rame berkunjung ke Singapura, terus siapa yang bayarin gitu. Itu nanya ke gue, mana tahu nanya gue, enggak ada banget. Wah, kebayang gue di Orchard duduk-duduk minum kopi tuh. Siapa ya kan? Bang yang bayar? Iya kan, bener nggak? Jadi makanya nggak aneh gitu. Lu panggil mereka, mau nggak di sini yang ngurusin itu member parlemen? Berarti
Pak Prabowo sama kejaksaan hebat juga dong, berani mengumumkan dan berani menghentikan. Karena perintahnya tuh langsung cari jaringannya More di semua anak perusahaan, Bang. Ya, artinya gini. Kayak Ada dendam. Personal gitu. Enggak boleh. Itu yang saya bilang tadi itu, kalau politik itu dibangun dengan dendam. Karena kalau Anda bicara politik, Anda bicara ekonomi untuk skala negara. Atau mungkin Pak Prabowo ataupun pemerintah udah gatalnya sebenarnya udah lama gitu. Oh, itu bisa jadi. Makanya mungkin saya bilang bisa gerak nggak sekarang. usah audit baru aja, audit lama aja itu sudah bisa kita pastikan bahwa kita udah gatal banget. Tetapi maksud saya, ketika kemudian kita hanya bicara pokoknya cari gitu. Nah, itu yang maksud saya tidak termasuk yang tidak sustainable itu. Karena itu ada potensi kalau temen lu nggak lu cari ya. Kan begitu kan? Benar nggak? Itu yang nggak sustainable. Makanya itu biasanya kalau di dalam ilmu agama yang apapun ya, termasuk di agama gua, dulu kalau setengah-setengah, syaiton yang datang itu 7 kali lipat dari jahat dari orang yang pertama. Ada ya? Di hadis juga ada juga ya. Hati-hati lo main kayak gitu. Serangan baliknya itu akan lebih banyak. Yang pertama nyerang kopral, yang berikutnya jenderal turun tuh. Kalau eksorsismnya setengah-setengah ya, Bang. Ini walaupun baru masih hari Selasa, ini belum masuk hari Minggu. Tapi kan maksudnya gitu loh. Memang keseimbangan itu akan datang. Hati-hatilah Anda kalau hukum tidak pasti, hukum tidak benar, hukum tidak bermanfaat, itu pasti resikonya menjadi lebih besar. Of course kita menghargai, karena ini mimpi kita membuat Indonesia lebih bersih. KPK-nya tidur, ya oke, ini lakukan ini. KPK-nya tidur. Tapi tidur itu, apa pingsan, Bang? Iya, mungkin mirip-mirip lah, atau mungkin yang pingsan atau pura-pura tidur, kita juga susah gitu kan. Intinya adalah bagaimana sebenarnya memastikan bahwa kita tetap adil di sini. Itu yang penting saya pikir. Nah, kalau ini kan udah diumumkan nama orang yang dianggap untouchable, yang akhirnya tersentuh juga untuk saat ini. Untouchable, finally touchable. Nah, untouchable itu gambaran dari hopeless dan helpless itu ya. Tapi ya fotonya More itu di semua media sama, Bang. Hampir semua sama. Hanya ada beberapa foto saja. Oh, artinya jarang dia muncul gitu. Iya. File lama semua ya. fotonya Sebenarnya pakai AI aja jadinya wajahnya. Pidato kebangsaan ada yang pernah datang katanya, mana datang pidato kebangsaan. Gimana? Nanti aja. udah lama hilang setelah kasus Papa minta saham. Namanya hilang. Karena muncul pun tidak. Nggak muncul, pokoknya pergilah gitu. Terus tiba-tiba muncul di salah satu ketika pidato. Nah itu pidato kebangsaannya Pak Jokowi sempat datang. Di depan lagi duduknya. Duduknya barangnya sama pejabat-pejabat. Setelah itu kita menilai nih. Itu ceritanya si ini tuh. Gak usah malu-malu. Ceritanya Said Didu lah gitu kan. Said Didu menjadi, aduh pusing gua katanya. Gua disuruh berhentiin, tentunya dia hadir duduk di depan gitu. Terus di kepala Said itu, oh iya kereta kencana siapa yang bayar ya gitu kali gitu ya. Gitu berarti udah salaman nih sama rejim pada saat itu. Ya udah, akhirnya orang udah lupa lagi, terus ya udah bisnis as usual lagi seperti itu biasa. Yang kita nggak mau kan. Kita mau Prabowo dengan asumsi 5 tahun ini benar-benar mimpi pertumbuhan ekonomi 8%, indeks persepsi korupsinya harus 67, 334 sekarang. Karena itu sangat relate sekali antara pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Kita bisa debat berapa hari tentang itu. Buktinya hari ini kita bicara korupsi kan. Ekonomi cara persaingan tidak sehat. Tidak memberi kesempatan yang sama kepada orang lain. Iya dong. Anak gua juga yang alumni mana juga pingin bersaing juga gitu kan. Gua saya katakan ini kita gitu kan. Ya diberi kesempatan yang sama gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita katakan bahwa kenapa definisi pergantian pemain itu menjadi pembicaraan, ya ini memang udah patternnya ini udah sejak awal Republik ini berdiri. Ingat nggak pada tahun 80-an ada seorang di Pertamina yang menyimpan uang di Singapura yang istrinya yang kemudian dicari-cari. Ya. Karena uang itu mau diambil sama anaknya, istrinya bertahan gitu kan. Itu cerita itu ya masih muncul sampai sekarang ini gitu. Itu Mbak. Nah, terus kita melihat situasi seperti sekarang. Nama udah diumumkan, tapi orangnya ini adanya di Singapura. Di mana kita nggak tahu. Atau di mana kita nggak tahu. Ya. Bahkan ada berseliweran di media sosial sudah berganti kewarganegaraan.
akan makin sulit nggak buat kejaksaan untuk memburu? Nah, kasus-kasus kayak begini kan sudah sering terjadi ya. Bagaimana orang yang harusnya ditahan pindah ke luar negeri, ingat kasus Papua Nugini akhirnya dapat warga negara di sana. Modus-modus itu nggak menutup kemungkinan akan terjadi. Itu yang saya bilang selalu, kalau ada orang dari Afrika nggak jelas tuh bawa uang 500 triliun, kurasa gue lari-lari juga ngurusin KTP gitu. KTP-nya gue bikin, nggak bisa Pak Saud, ini pakai iktp. Kagak, gue pergi ke Pramuka jadi. Gue bikin itu. Gue bikin di Pramuka, gue kasih KTP-nya sama dia. Kemana-mana gue jaga. Wih, mukanya aja beda. Enggak, ini orang Papua ini enak aja lu. Dia sesat di Afrika, dia mau balik lagi. 500 triliun dia bawa nih. Ya kan, mikir kita kan uang 500 triliun lumayan nih buat makan biji apa tuh? Makan pagi. Jadi itu bisa terjadi di tempat lain. Nah, dengan sejumlah alasan. Apalagi kalau dia bilang, gue masuk ke negara nih, kita anggap nih masuk ke negara, Pak, gue kasih dong warga negara, ini gue bawa nih, gue transfer detik ini juga sekarang gini. Wah, nggak bisa, kita punya hubungan baik. Enggak Pak, ini kan Bapak lihat nih ada fotonya nih, gue pernah biayain dia loh waktu kampanye itu. Benar nggak? Ya. Oh iya, politik nih, iya karena gue nggak biayain dia lagi katanya gitu. Kan bisa jadi kayak gitu kan, dengan sejumlah pembenaran. Itu yang saya bilang, sustainability-nya pemberantasan korupsi itu kan dilihat oleh rakyat. Oh kayak gitu ya, kok begitu cara ngatasinya ya, cara mengganti pemainnya itu, ini pemain cadangannya bener-bener exercise gak sih? Tapi kalau pemain barunya ternyata bener ya nggak apa-apa Bang. Oh iya, itu harapan kita, itu doa kita malah Mbak. Ini berdoa nih hari ini pemain barunya itu adalah orang-orang yang sekelas Ronaldo, yang push up-nya lebih banyak, sit up-nya lebih banyak, gitu kan, larinya lebih cepat gitu ya kan. Bukan karena kemudian ya udah celinga, ijazahnya palsu, kan susah kita kayak gitu. Jadi Bang, kalau dia ternyata udah punya keluarga negaraan atau punya permanent resident, sulit buat kita untuk memburu yang bersangkutan. Paling tidak menjadi ya itu kan bagaimanapun kan kalau kita bicara konvensi Geneva, setiap negara melindungi warga negaranya dong. Iya dong, malah jadi aneh kalau kecuali kalau dia oposisi di negara itu, lu ambil aja kata gitu kan. Iya kan? Itu yang menurut saya itu sangat natural, sangat basic sekali setiap negara melindungi warga negaranya. Contoh yang paling gampang, salah satu iktp yang kemudian sudah kita ada perjanjian aja dengan Singapura, agak susah kadang kita mengembalikan iktp yang masih tinggal di Singapura sekarang, yang katanya udah ditahan juga kan. Itu aja susah. Udah jelas itu dia sudah ada kaitannya, sudah ditersangkakan, tinggal ditransfer sebenarnya. Itu aja agak lebih susah karena memang setiap orang, setiap negara ya akan meyakinkan, welcome to my country, dia bagus di sini, kita lindungi kamu. Dia dengan sejumlah pembenaran dia akan bilang kan bahwa kamu datang ke sini, kami akan melindungi kamu gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kaitan umpamanya kami akan menegakkan penegakan hukum yang baik, orang lain bilang, ya kamu aja dari World Justice Project dapat 22 nilainya, gimana kamu bilang kamu penegakan hukum baik? Itu kan susah. Itu saya bilang, mulailah kita bicara indeks persepsi korupsi supaya orang percaya dan orang yakin bahwa kamu tidak politiking di dalam penegakan hukum, nggak ngelihat siapa itu, kamu tutup matanya, Dewi Keadilan itu segala macam itu yang teori-teori seperti itu jangan dianggap itu hanya ya udahlah Pak Saud. Ini kan kita bicara harus memang politik itu harus berubah gitu. Agak susah, hanya politik doang dijanjikan. Karena berubah. Bang, kalau ternyata nggak bisa disentuh juga walaupun udah tersangka, akhirnya yang kita tangkap, yang kita adili ya cuma orang-orang ini aja nih, orang-orang mantan direksi atau orang-orang di luar circle. Orang Pertamina yang sebenarnya cuma ngikut aja dengan bisnis as usual. Kalau nggak itu. Bang, yang kami perhatiin ya, orang-orang yang kena adalah orang-orang yang di luar circle atau yang sudah keluar dari circle. Ya, inilah tandanya kita cinta negeri ini. Kita tahu negeri kita kan. Benar nggak? Kita tahu permainan di negeri kita. Ini mau dilanjutkan nggak sih? Mau berhenti nggak sih? Apakah kemudian kalau kita bisa asa citanya Pak Prabowo yang dia teriakkan setiap hari itu bisa dijabarkan oleh semua kita? Ya kan? Yang Pak Prabowo udah janji, lu ya kalau korupsi lo, gua taruh di satu pulau dikelilingi oleh hiu lo.
Nah sekarang itu anak buahnya Bobby udah disiapin nggak pulaunya? Yang ada ikan hiu itu. Oh dia korupsinya di era Prabowo loh. Iya. Kita tagih Pak Prabowo, Pak, Bapak janji loh Pak, mau ngasih pulau di situ, ya kan? Iya. Ya gitu, ya siap. Manusia kan dipegang omongannya, ya kan? Ya, tapi lagi-lagi kalau pertanyaan kembali lagi bahwa akhirnya kita hanya mengambil yang kecil-kecil, kita zolim tuh namanya. Suatu saat kutukan sumber daya alam itu akan datang ke kita, tinggal menunggu waktu. Jadi sekali lagi, kalau kita katakan bahwa sorry kalau saya harus mengkut omongannya Nursi dalam hal ini, dia bahkan dipecat karena melaporkan apa adanya. Itu yang saya bilang kemarin, orang-orang baik di negeri ini banyak, tapi yang melindungi siapa? Jangan-jangan orang yang 18 ini tadinya orang baik. Iya. Kebetulan satu, nggak usah nyebut, salah satu agamanya di gua, dia bilang, bang orang itu baik kali, bang aku tahu orang Saya itu. juga kenal sama salah satu direktur pemasarannya. Coba. Orang baik banget. Jadi, terus gimana dong? Kamu harus tanggung jawab loh mbak. Kamu tanggung jawab. Dan terima kasih podcast ini kemudian ditonton orang, itu tanggung jawab kita semua menjaga orang baik tetap baik. Gimana cara jagain orang baik di dalam situasi yang Carut marut kayak carut-marut. begitu. Iya, tanggung jawab presidennya. Chaos. Kan presidennya dalam pokok pikirannya begitu dalam pidatonya. Iya kan? Jokowi juga orang baik sih dulu. Iya, kita tahu semua, makanya kita mencintai dia gitu kan. Tapi kan dari awal waktu masuk gorong-gorong kita udah curiga juga sebenarnya kan. Iya kan? Kita udah curiga sebenarnya. Nggak gitu kali gitu kan. Nggak gitu-gitu amat lah gitu ya kan. Ini mulai diikutin lagi nih satu daerah gitu kan. Hah? Udah mulai diikutin lagi tuh. Tapi udahlah, lu kalau udah populisme udah jangan dipercaya gitu. Kasih tahu rakyat ya. Kalau populisme udah jangan dipercaya. Siapa yang namanya KSM ya? Kang Saud Mulyadi. Ini Mas Gaem mah gitu. Om gitu aduh Saud Mulyadi Pak ya. Malis ya. Pak Mali. Tong. Sistemnya yang sudah carut marut selama puluhan tahun, Bang Saud, bahkan More aja ini pemain lama itu 92 ya Bang? Dari 92 ya? Ya aku ngikutnya 33 mulai tahun. 2015 ya. Ya 9 dia mulainya. Iya, tapi dia itu kan pemain sejak zaman Orde Baru bahkan. Iya. Berarti sistemnya orang taunya ya itu korupsi, tadi Bang Saud nyebutin korupsi by needs apa segala macam, sama satu lagi mungkin beberapa orang nggak sadar kalau dia sedang korupsi karena dia kira ya emang emang gitu. Itu filosofi kandang ayam kita kan. Iya. Anda hidup di kandang ayam yang sangat kumuh tadi itu. Anda nggak sadar bahwa sebenarnya Anda udah terkontaminasi. Ini orang wajar-wajar aja gitu. Nggak ada yang bisa warning karena bendera merahnya itu. Sebenarnya semua orang sekarang ada di kantornya itu ada bendera merah. Oh ada. Ada, nggak boleh ketemu orang. Semua ada kode etiknya. Tapi siapa yang mengawasi kode etik ini? Di KPK itu ada kode etik. Bisa jadi pimpinan KPK-nya ketemu minta duit, menteri diperes sama dia. Itu bendera merah banget. Jadi lagi-lagi oke, kita harus evolusi menganggapnya karena pemberantasan korupsi harus naik gitu bertahap. Tetapi kalau kemudian ini hanya diawali oleh dana partai politik yang mahal karena rakyat memilih itu harus dibeli, itu yang kita harus hentikan. Itu sebabnya Varietas Demokrasi sudah mengingatkan kita, indeks persepsi korupsi itu lu benahi cara lu menjalankan demokrasi. KPU lu tuh benarin. Ya? Itu kan by definition umur yang nggak cukup itu aja nggak bisa. Umur yang nggak cukup itu nggak bisa. Tapi bisa-bisanya ya kan dibuka jalan, keluarlah yang namanya putusan MK 90 itu. Itu orang ketawa semua gitu. Sehingga itu mah nggak ada urusan sama korupsi Pak Saud. Rakyat kok yang milih, enak aja lo. Dari mana ceritanya lo ngambil duit, ngasih duit ke rakyat? Uang istri lo ambil dari negara, lo mau ngerampok lagi kan gitu. Makanya saya kembali lagi, bagaimana sebenarnya kita bisa menjelaskan kepada rakyat, please tahun mendatang yakinkan bahwa yang lo pilih itu adalah partai politik yang punya potensi rendah di dalam money politik. Kalau udah menawari janji-janji yang tidak rasional, sekian juta pekerja, ini sekian, udah deh, bullshit semuanya. Oke, Bang, kan kita sering lihat ya kalau orang terkaya di Indonesia udah ada tuh namanya 1, 2, 3, tapi nama ini nggak pernah ada loh.
nama More. Iya. Ada di list. Jadi Bang, pada saat nyari orang ini di semua keterlibatan orang ini di semua di Pertamina dan anak-anak perusahaan Pertamina, namanya dia tuh tidak pernah tertulis di struktur. Itu makanya siapa bapak yang gemuk yang dari Kejaksaan Agung itu, yang bacakan warung baju biru itu. Oh iya, Pak Dia kan Harley. di situ disebutnya itu apa yang disebutnya beneficial ownership kan. Iya, beneficial ownership. Jadi lu nggak ada nama lu, tapi lu begitu orang ngomong orang terkencing-kencing semua. Itu beneficial ownership. Nggak ada nama kita di situ. Iya kan? Tapi begitu lu ngomong lari orang semua. Iya kan? Suruh nimpukin kepala orang. Godfather beneran ya? Iya. Itulah yang namanya beneficial ownership, dan itu sudah ada peraturannya sebenarnya, sudah ada Kepresnya juga, itu ada Perpresnya juga. Udah bisa dibilang mafia dong. Oh iya, jadi artinya gini loh. Kalau kita bicara mafia itu kan artinya selalu berganti kan? Iya dong. Emang ada mafia yang seumur hidup? Enggak. Enggak ada. Mafia itu ganti-ganti. Iya. Ganti pemain. Ya, pemain. bila perlu saling bunuh sesama mereka Iya, gitu kan. iya. Ya, jadi artinya kalau pakai by definisi itu ya bisa jadi gitu. Cuman kan selalu beneficial ownership itu memang dipercaya ada dan itu diakui ada, tetapi Anda harus declare gitu. Tuh loh Pak, itu saya punya gitu, tapi yang ngerja tuh si itu tuh gitu, dia nggak muncul-muncul. Itulah kenapa Kordamenta itu sampai bisa menemukan siapa sebenarnya beneficial ownership-nya. Dia sampai nanya, dia nggak bisa buktikan, dia hanya nyebut bahwa pernah ada dalam satu pertemuan si More ini mewakili ini. Dia hanya menemukan itu gitu. Dia bahkan dia ragu gitu bahwa ini dia gitu. Cuman gue pernah ini ragu bahkan si. Oh iya, dia bilang bahwa dalam pertemuan ini si ini mewakili ini. Ada 3 PT kan di sana yang disebut di Singapura itu, yang terkait langsung dengan dia. Ada orang-orang tuh pindah-pindah di situ-situ. Orangnya pindah-pindah dari PT ini pindah ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu loh. Ada 3 perusahaan. Itu sudah dia sebut. Ada keraguan dia ya, ini sebenarnya siapa gitu orang ini, tapi pernah disebut bahwa dia mewakili ini untuk hadir di suatu pertemuan yang sifatnya mewakili Indonesia dalam hal energi, mamanya gitu loh. Oke.